Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kenalkan, nama saya Bambang Pramana Nugroho dengan NIM 200907501021 dari Program Studi Bisnis Digital Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah proposal penelitian yang setelah saya buat yang berjudul Pengaruh Search Engine Optimization, Social Media Marketing, dan Content Marketing pada keputusan pembelian. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan berikut ini. Pertama-tama kita masuk ke bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Pada bab pendahuluan, materi pertama yang akan dibahas adalah latar belakang. Kecepatan globalisasi di setiap zaman mendorong berkembangnya kemajuan teknologi yang kian besar dari waktu ke waktu. Kemudahan akses internet merupakan salah satu dari sekian banyak dari dampak globalisasi yang memudahkan aktivitas manusia. Dengan adanya kemudahan dalam mengakses internet, memberikan dampak memudahkan manusia dalam mengakses segala hal yang ada secara digital. Menurut Wijaya, pada tahun 2018, ia menyatakan internet telah membawa perubahan yang sangat berarti dalam berbagai aspek yang ada di dalam kehidupan manusia, khususnya dalam berbisnis. Perusahaan dan bisnis harus tetap bisa bertahan selama ini untuk dapat berinovasi dan memanfaatkan peluang yang ada serta menyusun strategi yang sejalan dengan perkembangan teknologi untuk menjangkau konsumen lebih efisien dan efektif, serta memujuk konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Hermawan pada tahun 2012 mengatakan bahwa dunia saat ini sudah jarang memakai taktik door-to-door untuk melakukan pemasaran. Tidak heran banyak pemasar menggunakan internet sebagai media pemasaran mereka. Dengan menghadirkan artikel yang membahas kemasukan audiens, kemudian menyisipkan produk atau layanan jasa miliknya sebagai penawaran solusi. Alat yang digunakan pemasar untuk mempengaruhi keputusan pembelian melalui minat internet disebut mesin pencari dengan pendekatan SEO atau Search Engine Optimization. Menurut Kotler dan Keller pada tahun 2016, alat periklanan meliputi situs web, iklan pencarian, iklan bergambar, media sosial, dan email. Search Ads termasuk ke dalam Search Engine Optimization. Dalam hal Search Engine Optimization dan media sosial memiliki pengaruh terbesar dalam mempengaruhi pengguna internet untuk melakukan pembelian dini dengan alat untuk mencari informasi dan Search Engine Optimization. Selain SEO atau Search Engine Optimization, faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah social media marketing. Media sosial kini telah menjadi tren dalam komunikasi pemasaran. Faktor lainnya yang juga ikut mempengaruhi keputusan pembelian konsumen adalah content marketing. Menurut Limandono pada tahun 2017, content marketing merupakan strategi pemasaran dengan merencanakan, mendistribusikan, dan membuat konten secara kreatif yang mampu menarik audiens yang tepat sasaran sehingga mendorong mereka menjadi customer. Selanjutnya, kita masuk ke rumusan masalah. Dengan latar belakang permasalahan dan fenomena yang sudah dijelaskan di atas, maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dan merumuskan masalah yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Oleh karena itu, peneliti menyusun beberapa pertanyaan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, apakah Search Engine Optimization atau SEO memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian? Yang kedua, apakah social media marketing memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian? Dan yang ketiga, apakah content marketing memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian? Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui serta menganalisis pengaruh dari Search Engine Optimization atau SEO terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, mengetahui serta menganalisis pengaruh dari social media marketing terhadap keputusan pembelian. Dan yang ketiga, mengetahui serta menganalisis pengaruh dari konten marketing terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, manfaat penelitian. Nah, pada penelitian kali ini terdapat dua jenis manfaat. Manfaat yang pertama yaitu manfaat akademik. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi peneliti dan masyarakat umum yang mencari informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian
variable search engine optimization atau SEO, social media marketing, dan maupun konten marketing. Semoga penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Manfaat kedua yaitu manfaat praktis. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan memberikan gambaran yang lebih jelas kepada para pemilik usaha yang memasarkan produk dan jasanya melalui search engine optimization atau SEO, social media marketing, maupun konten marketing tentang faktor apa saja yang mendorong keputusan pembelian. Selanjutnya, sistematika penulisan. Penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Search Engine Optimization, Social Media Marketing, dan Content Marketing pada Keputusan Pembelian terdiri dari 3 bab yang disusun berdasarkan sistem penulisan sebagai berikut. Yang pertama, bab pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, topik penelitian, fenomena yang terjadi, permasalahan yang muncul pada subjek penelitian, keterbatasan penelitian, kelebihan penelitian, dan sistematika penelitian. Yang kedua, bab tinjauan pustaka. Bab ini memberikan penjelasan ahli untuk masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel X. Search Engine Optimization, Social Media Marketing, dan Content Marketing, serta membahas pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen berdasarkan penelitian sebelumnya. Bab yang ketiga, metode penelitian. Bab ini memberikan gambaran tentang objek penelitian, desain penelitian yang digunakan, teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti, proses pengambilan sampel yang digunakan peneliti, hingga definisi operasional yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian ini. Selanjutnya kita masuk ke bab kedua, yaitu tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka, materi yang akan dibahas pertama adalah landasan teori. Dalam landasan teori, yang akan dibahas pertama-tama yaitu Search Engine Optimization atau SEO. Menurut Jeffrey dan Alice Chadwick pada tahun 2019, Search Engine Optimization merupakan pendekatan terstruktur yang digunakan untuk meningkatkan posisi pencarian website perusahaan melalui mesin pencarian secara organik terkait keyword yang dicari oleh pengguna. Clark pada tahun 2016 menyatakan bahwa SEO atau yang merupakan singkatan dari Search Engine Optimization merupakan sebuah teknik pemasaran yang berguna untuk meningkatkan trafik sebuah situs pada laman pencarian, khususnya Google. Manfaat ini telah ditunjukkan oleh studi yang dilakukan oleh Malaga pada tahun 2007 yang menunjukkan bahwa pengguna cenderung lebih mempercayai hasil organik dan lebih cenderung membeli produk dari perusahaan yang mendapat skor tinggi di pencarian organik internet. Menurut Clark pada tahun 2015, untuk mencapai hasil yang dioptimalkan Search Engine Optimization atau SEO, perusahaan harus memperhatikan 3 prinsip utama yang dapat meningkatkan posisi situs web perusahaan, yaitu kemudahan, kekuatan, dan kesesuaian. Penelitian yang dilakukan oleh Maula et al. Pada tahun 2017 membuktikan bahwa SEO berpengaruh dan signifikan terhadap keputusan pembelian online. Dengan SEO, perusahaan dimungkinkan untuk meningkatkan kunjungan ke situs web untuk tujuan meningkatkan pembelian online. Selanjutnya, sosial media. Saat ini, internet dan media sosial telah mengubah cara bisnis perusahaan dan konsumen dalam berkomunikasi. Beberapa tahun terakhir telah menyaksikan perkembangan pesat jaringan sosial. Aspek unik dari media sosial mempengaruhi praktik pemasaran serta periklanan dan promosi bisnis menurut Su dan Wu pada tahun 2020. Media sosial menjadi salah satu alat promosi yang harus diperhitungkan oleh perusahaan. Konsumen mengakses melalui jejaring sosial untuk memahami pandangan mereka dan lebih memahami produk atau layanan menurut Dedeoglu pada tahun 2020. Sesuai dengan yang dikemukakan Malayan pada 2014, pemasaran melalui media sosial akan mempengaruhi minat persepsi konsumen akan sebuah produk, yang kemudian mempengaruhi minat beli konsumen. Media sosial dapat menciptakan strategi pemasaran perusahaan melalui mekanisme membangun kepercayaan yang mempengaruhi niat konsumen untuk membeli produk secara online menurut Usman dan Okafor pada tahun 2019. Nah, sedangkan menurut Kotler dan Keller pada tahun 2016, media sosial adalah media yang digunakan oleh konsumen untuk berbagai teks, suara, dan video informasi, baik dengan orang lain maupun perusahaan, dan vice versa. Dimensi media sosial menurut Brogan 2010 diantaranya adalah konteks, communication, collaboration, dan connection. Selanjutnya adalah social media marketing. Social media marketing merupakan salah satu teknik pemasaran menggunakan jejaring sosial.
pemasaran blog, dan lainnya. Menurut Laksamana 2018, sosial media marketing adalah sebuah bentuk iklan online yang menggunakan konteks budaya sosial masyarakat, meliputi jejaring sosial, dunia maya, dan situs berita sosial, dan situs berbagi opini sosial untuk memenuhi tujuan komunikasi. Selanjutnya, konten marketing. Menurut KAR pada tahun 2016, konten marketing ialah strategi pemasaran untuk mendistribusikan, merencanakan, dan membuat isi konten yang menarik dengan tujuan untuk menarik target serta mendorong mereka menjadi customer pada suatu perusahaan. Dan yang terakhir, keputusan pembelian. Menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2008 menyatakan bahwa keputusan pembelian merupakan kekuatan yang menjadi dasar pembeli untuk melakukan pembelian suatu produk atau layanan. Pada Pratama 2019 dikatakan bahwa keputusan pembelian yang akan dilakukan oleh pelanggan berdampak pada adanya kegiatan pertimbangan yang dilakukan sebelum pelanggan yakin atas layanan atau produk yang akan dibeli. Selanjutnya kita masuk ke materi penelitian terdahulu. Nah, pada penelitian terdahulu yang pertama, Fadila Abdul, James D. Messi, dan Yunita Mandagi dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado yang menulis jurnal dengan judul Pengaruh Konten Marketing, Search Engine Optimization, dan Social Media Marketing terhadap keputusan pembelian mahasiswa FEB Unsrat di e-commerce Sosiola pada tahun 2022. Persamaan penelitian ini dengan penelitian dari peneliti adalah sama-sama meneliti tentang pengaruh variabel konten marketing, search engine optimization, dan social media marketing pada keputusan pembelian, dan perbedaannya pada penelitian dari peneliti yaitu terletak pada spesifikasi variabel dependennya, yaitu pada penelitian ini variabel dependennya adalah keputusan pembelian mahasiswa FEB Unsrat di e-commerce Sosiola, sedangkan peneliti tidak mengarah kepada variabel yang lebih spesifik. Hasil temuan inti pada jurnal ini yaitu diperoleh adanya pengaruh signifikan dari variabel independen konten marketing berpengaruh positif tidak signifikan. Variabel engine optimization berpengaruh positif signifikan, dan variabel social media marketing berpengaruh positif signifikan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk Sosiola oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat. Penelitian terdahulu yang kedua, Miftahul Mukarramatun Nisa dan Muhammad Abdizil Ikram dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Indonesia menulis sebuah jurnal dengan judul Search Engine Optimization, Integrated Marketing Communication, dan Perceived Value terhadap keputusan pembelian pada tahun 2022. Persamaan penelitian ini dengan penelitian dari peneliti adalah sama-sama meneliti tentang pengaruh variabel Search Engine Optimization atau SEO pada keputusan pembelian. Dan perbedaannya pada penelitian dari peneliti yaitu terletak pada dua variabel pembandingnya, di mana variabel pada penelitian ini memakai variabel Integrated Marketing Communication dan Perceived Value sebagai variabel independen, sedangkan peneliti menggunakan variabel Social Media Marketing dan Content Marketing sebagai salah dua variabel independen. Temuan inti pada jurnal ini yaitu didapatkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel Search Engine Optimization terhadap variabel keputusan pembelian. Semakin sering penggunaan Search Engine Optimization, maka keputusan pembelian yang dilakukan pelanggan pun semakin tinggi. Dan penelitian terdahulu yang ketiga oleh Alwi, Hendrawi, dan Rahmatsyah, dan Nurul Hermina dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyatama Bandung menulis sebuah jurnal yang berjudul Pengaruh Search Engine Optimization dan Media Sosial terhadap minat beli melalui e-service quality di e-commerce pada masa pandemi COVID-19. Pada tahun 2022, persamaan penelitian ini dengan penelitian dari peneliti adalah sama-sama meneliti tentang pengaruh variabel Search Engine Optimization pada keputusan pembelian. Dan perbedaannya pada penelitian dari peneliti yaitu terletak pada spesifikasi variabel dependennya, yaitu pada penelitian ini variabel dependennya adalah minat beli melalui e-service quality di e-commerce pada masa pandemi COVID-19. Hasil temuan inti jurnal ini yaitu diperoleh Search Engine Optimization terhadap e-service quality dan media sosial terhadap e-service quality nilai. E-service quality terhadap minat beli, Search Engine Optimization terhadap minat beli melalui e-service quality, dan pengaruh media sosial terhadap minat beli melalui e-service quality terbukti signifikan. Selanjutnya, kerangka konseptual.
Kerangka konseptual dimaksudkan untuk menggambarkan paradigma penelitian sebagai jawaban atas masalah penelitian. Dalam rangka pemikiran tersebut terdapat 3 variabel independen, yaitu Search Engine Optimization atau SEO sebagai variabel pertama yang disimbolkan dengan X1, Social Media Marketing, yaitu variabel kedua yang disimbolkan dengan X2, dan variabel ketiga Content Marketing yang disimbolkan dengan X3 yang mempengaruhi variabel dependen keputusan pembelian atau yang disimbolkan dengan Y. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Search Engine Optimization atau SEO, Social Media Marketing, dan Content Marketing terhadap keputusan pembelian. Maka kerangka konseptual penelitian ini sebagai berikut. Variabel pertama yaitu Search Engine Optimization yang disimbolkan dengan X1. Dan variabel kedua, Social Media Marketing yang disimbolkan dengan X2. Dan variabel ketiga, Content Marketing yang disimbolkan dengan X3 merupakan variabel independen yang disinyalir dapat melakukan perubahan kepada keputusan pembelian atau yang disimbolkan dengan Y, yaitu variabel yang merupakan variabel dependen. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah dalam penelitian yang biasanya disusun dalam bentuk kalimat tanya. Hipotesis dikatakan sementara karena jawaban baru berdasarkan teori yang relevan dan perlu diuji kebenarannya secara empiris melalui pengumpulan data. Berdasarkan uraian dari kerangka konsep, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut. A1 atau hipotesis 1 adalah Search Engine Optimization atau SEO secara parsial mempengaruhi keputusan pembelian. Hipotesis kedua, Social Media Marketing secara parsial mempengaruhi keputusan pembelian. Dan hipotesis ketiga, Content Marketing secara parsial mempengaruhi keputusan pembelian. Selanjutnya kita masuk ke bab ketiga, yaitu metode penelitian. Pada metode penelitian, materi pertama yang akan disampaikan yaitu tentang jenis penelitian. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kuantitatif yang dilakukan secara sistematis dengan menekankan penggunaan data numerik pada analisis statistiknya. Tujuan dari penelitian kuantitatif sendiri dilakukan untuk menguji hubungan sebab akibat variabel-variabelnya yang ada. Menurut Hardani dan kawan-kawan pada tahun 2020. Untuk menggambarkan hubungan sebab akibat tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Selanjutnya, definisi operasional dan pengukuran variabel. Pada penelitian ini, pengukuran variabel perlu menggunakan indikator yang sesuai untuk dapat mengukur variabel dengan akurat. Indikator tentu memiliki tujuan untuk membuat persepsi yang sama dan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mendefinisikan variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Definisi operasionalisasi pada penelitian yang peneliti lakukan dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut. Terdapat 3 tabel, yaitu tabel pertama tentang variabel, tentang definisi, dan juga tentang indikator. Variabel pertama yaitu Search Engine Optimization yang disimbolkan dengan X1. Definisi dari Search Engine Optimization atau optimasi mesin pencari adalah sebagai sekumpulan proses, cara, taktik, dan teknis di dalam mengoptimalkan halaman website agar memperoleh peringkat atas pada hasil pencarian di mesin pencari, menurut Pratama pada tahun 2015. Indikator dari Search Engine Optimization menurut Alam pada tahun 2015 antara lain konten, search intent, kerapian konten, backlink, dan kecepatan loading website. Variabel kedua yaitu social media marketing yang disimbolkan dengan X2. Definisi dari social media marketing adalah sebuah bentuk iklan online yang menggunakan konteks budaya sosial masyarakat, meliputi jejaring sosial, dunia maya, situs berita sosial, dan situs berbagi opini sosial untuk memenuhi tujuan komunikasi menurut Laksamana pada tahun 2018. Indikator dari social media marketing menurut Heurer pada tahun 2015 antara lain konteks, komunikasi, kolaborasi, dan koneksi. Variabel ketiga, content marketing yang disimbolkan dengan X3. Konten marketing adalah pemasaran dan proses bisnis untuk mendistribusikan konten yang relevan dan berharga untuk menarik, memperoleh, dan melibatkan audiens target yang didefinisikan dengan jelas dan dipahami dengan tujuan mendorong aksi pelanggan
yang menguntungkan menurut Baltes pada tahun 2015. Indikator dari content marketing menurut Austra et al. Pada 2016 antara lain relevansi, informatif, reliability, value, uniqueness, emotion, dan intelligence. Variabel selanjutnya yang merupakan variabel dependen yaitu keputusan pembelian yang disimbolkan dengan huruf Y. Menurut Kotler dan Keller pada tahun 2016, keputusan pembelian sebagai tahap keputusan di mana konsumen secara aktual melakukan pembelian suatu produk. Indikator dari keputusan pembelian menurut Kotler dan Keller pada 2016 antara lain pilihan produk, pilihan merek, pilihan penyalur, waktu pembelian, dan jumlah pembelian. Variabel penelitian. Variabel penelitian adalah suatu hal dalam bentuk apapun yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya menurut Sekaran dan Bugi pada tahun 2016. Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel bebas dan variabel tidak bebas. Variabel bebas atau variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Menurut Sekaran dan Bugi pada tahun 2016. Dalam penelitian ini, variabel bebas yaitu search engine optimization, social media marketing, dan content marketing yang menjadi variabel independen. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas menurut Bugi dan Sekaran pada tahun 2016. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel dependen yaitu keputusan pembelian. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi yang ditentukan pada penelitian ini merupakan mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Menurut Hair et al. Pada 2010 mengemukakan bahwa jumlah minimal sampel harus sebanyak 100 atau lebih. Maka peneliti menetapkan jumlah sampel yang ditetapkan oleh peneliti sebesar 100 responden. Metode sampling yang dipilih adalah non-probability sampling dan purposive sampling. Karakteristik responden yang ditentukan sebagai dasar pengambilan sampel yaitu yang pertama, responden pernah melakukan pembelian produk di website Tokopedia maupun Shopee. Yang kedua, responden dengan rentang usia 17-25 tahun. Yang ketiga, responden merupakan mahasiswa perguruan tinggi Universitas Negeri Makassar. Dan yang keempat, responden mengetahui produk yang dibeli dari search engine optimization, social media marketing, dan content marketing. Metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan data primer. Menurut Sekaran dan Bugi pada tahun 2019, data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti pada variabel minat untuk tujuan khusus penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner. Metode kuesioner ini dipilih karena sampel yang dipilih adalah masyarakat Kota Makassar yang pernah membeli produk dari website Tokopedia maupun Shopee yang melihat iklan produk lewat search engine optimization, sosial media, dan konten marketing lainnya. Dalam hal ini, kuesioner untuk konsumen dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama, berisi tentang pertanyaan mengenai data umum responden. Bagian kedua, berisi pertanyaan mengenai seberapa sering melihat iklan produk di search engine, sosial media, dan konten lainnya, dan seberapa sering keputusan pembelian terjadi setelah melihat iklan tersebut. Bentuk pertanyaan adalah tertutup dan responden menentukan pilihan jawaban berdasarkan apa yang sudah ditentukan. Selanjutnya, kita masuk ke analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda. Sementara untuk pengujian hipotesis menggunakan uji korelasi atau uji R dan uji T atau uji parsial. Pertama, analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda terdiri dari tiga variabel. Satu variabel merupakan variabel terikat diberi simbol Y, dan variabel tiga lainnya berupa variabel bebas diberi simbol X. Untuk perhitungan persamaannya yang digunakan untuk memprediksi nilai variabel Y disebut dengan persamaan regresi menggunakan rumus sebagai berikut. Y sama dengan A plus B1 X1 ditambah B2 X2 tambah B3 X3. Keterangannya yaitu Y merupakan keputusan pembelian, A merupakan konstanta, B merupakan koefisien variabel, X1 merupakan search engine optimization, X2 merupakan media marketing, dan X3 merupakan content marketing. Yang kedua, uji korelasi atau uji R. Pada uji ini digunakan untuk mempelajari hubungan yang linear antara ketiga variabel atau lebih. Kuat atau tidaknya hubungan
tersebut dapat dilihat dari atau dilambangkan dari nilai min 1 sampai dengan plus 1. Dan yang terakhir, uji T atau uji parsial. Uji T adalah jenis pengujian statistika untuk mengetahui apakah ada perbedaan dari nilai yang diperkirakan dengan nilai hasil perhitungan statistika. Uji T menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individu dalam menerangkan variasi variabel terikat. Hasil uji T dapat dilihat pada tabel koefisien pada kolom sig atau signifikan. Jika probabilitas nilai T atau signifikansi kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Nah, demikianlah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.